Lo tau gak sih ada pulau alien yang diperebutkan sama negara-negara sih? Loh, kok bisa begitu, Son? Pulau ini bernama Pulau Socotra. Nah, kenapa disebut alien? Bayangin aja, 37% tanaman di Socotra tidak ditemukan di tempat lain di dunia sih. Karena infonya Socotra ini terisolasi dari daratan selama jutaan tahun. Yang paling terkenal di sana ada pohon namanya Dragon's Blood Tree sih. Bentuknya tuh kayak payung raksasa dan bisa hidup sampai 1000 tahun. Yang lebih gila, getahnya itu warnanya merah sih. Jadi kayak benerannya gitu. Selain itu, banyak spesies kayak kupu-kupu, laba-laba, burung yang cuma ada di Socotra doang. Bahkan ada yang belum dikasih nama ilmiah resmi karena sulitnya akses penelitian di sana. Apalagi bentuk pulau dan pegunungannya itu kan kayak mistis gitu sih. Sampai-sampai ada teori konspirasi kalau Socotra ini adalah sisa dari benua Atlantis yang hilang. Jadi itu bisa dibilang salah satu pulau terindah di dunia. Tapi lokasinya itu ada di tengah zona perang. Soalnya Pulau Socotra ini bagian dari Yaman. Tapi tenang aja, pulau ini sendiri jauh dari daratan utama, sekitar 400 kilo lah. Jadi dia itu relatif aman dan damai. Bahkan UAE aja Zat, itu udah buka penerbangan di sana tahun 2021. Sekarang masuk ke bagian yang agak berat nih Zat. Apa itu? Tadi kan gue bilang UAE itu buka penerbangan di sana ya kan. Tapi apakah ada agenda lain di situ? Ternyata UAE dan Saudi Arabia itu lagi berebut pengaruh di sini Zat. Mereka tuh kayak lagi main catur politik, memakai generosity sebagai pelurunya sih. Contohnya nih, UAE bayarin gaji pemerintah daerah di sana. Sementara Saudi Arabia itu bangun sekolah-sekolah. Bahkan di satu jalan itu ada satu sekolah Yaman itu yang dibangun oleh UAE dan seberangnya itu yang dibangun sama Saudi Arabia sih. Tapi kenapa mereka tertarik sama pulau kecil ini? Salah satunya strategis dia sih posisinya. Socotra itu ada di jalur shipping Horn of Africa. Jadi pintu masuk Laut Merah dia itu. Anggapannya siapa yang kontrol pulau ini, kontrol jalur perdagangan maritim. Jadi ini tuh bukan soal charity ya, tapi soal geopolitik. Ya yang bikin miris, penduduk lokal tuh jadi ketergantungan. Mereka dikasih rumah gratis, listrik, air. Bahkan kalau sakit dibawa berobat gratis ke UAE. Sampai banyak rumah-rumah baru yang dibangun di dataran tinggi di sana dan dikasih bendera UAE sih. Bahkan bendera itu lebih banyak dari bendera Yaman. Akhirnya ngebuat penduduk Socotra ini terbelah. Ya kan? Ada yang pro Yaman, ada yang pro UAE, ada yang pro Arab, ya kan? Dan lo tahu strategi lainnya apa sih? Katanya UAE dan Saudi Arabia itu sengaja nggak ngembangin internet di sana. Ya tujuannya jelas kan, supaya masyarakat terisolasi dan gampang dikontrol. Walaupun warga juga nggak bisa nyalain ya, karena sebelum mereka datang mereka lebih miskin dari Somalia sih. Nah pertanyaan lainnya nih Zat, apa iya Socotra sestrategis itu ya kan sampai diperbutin? Ada teori lain lagi nih. Apa tuh? Beberapa ada yang percaya kalau Socotra ini diperbutkan karena ada energi terpendam atau mineral yang langka di pulau tersebut. Terus ada juga untuk penelitian biologis karena Socotra ini anggapannya sebagai laboratorium evolusi lah. Bahkan ada teori kalau Socotra ini punya rahasia kuno yang disembunyikan dari publik lah, termasuk sisa peradaban lama. Gitu.